Bahas PB chapter 1110, keluar beneran monsternya. Wah asli guys, One Piece kalau itu udah libur terus rilis minggu depannya lagi, tidak pernah mengecewakan. Salut Oda Sensei, salut. By the way, video pembahasan kali ini rilis hari Sabtu ya. Soalnya HD dari manga bacakannya itu rilisnya aja baru tadi malam, jadi aku belum sempat bikin. Jadi mohon pengertiannya ya. Saya tahu Anda dan juga saya hawanya itu pengen cepet-cepet gitu buat bahas chapter terbaru, tapi ya bahannya aja belum ada, saya mau bahas apa gitu. Saya tuh merasa gak puas gitu kalau baca lewat spoiler yang gambarnya kurang jelas gitu. Mana gak pasti juga dialognya apa kan. Tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah request di kolom komentar dari kemarin. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum menonton video pembahasan chapter 1109, bisa deh mampir dulu baru kesini lagi. Gas lah ya, kita langsung bahas aja nih. Kita mulai dari cover story-nya yang berjudul Si Anak Iblis Yamato dan Ziarah Kuil Kecil Inari volume kedua. Aku akan berkeliling Wano seperti Oden. Yamato di sini berkata di depan Momonosuke langsung. Kira-kira kelanjutannya gimana nih? Tapi aku agak lupa ya, ini cover story kok ada volume 2, volume 1 yang apa ya? Kemarin tuh perasaan Onigashima tenggelam doang dah. Apa aku yang lupa ya? Yang gak tahu lah. Yang penting kita langsung masuk ke dalam pembahasan dari chapter 1110 ini yang berjudul Bintang Jatuh. Atau bisa diartikan sebagai planut jatuh sih. Chapter dibuka dengan pemandangan di Egghead yang tersambar 4 petir hitam. Pemandangan ini membuat Wakil Admiral Bluegrass tercengang. Apa itu? Para angkatan laut yang lain juga terkejut. Itu seperti saat Sensaten datang tadi. Bahkan Bonnie dan yang lainnya pun juga ikutan kaget. Kuharap semuanya baik-baik saja. Terus kita melihat anak panah yang dilontarkan oleh para raksasa untuk membantu pasifista menyerang kapal angkatan laut. Di sini kita melihat sedikit Dori, Brogy dan anak buahnya masih perjalanan menuju pusat kota untuk membantu Luffy. Terus kita melihat teori para nakama diwujudin beneran sama Oda Sensei, dimana kita dibawa ke Marijoa, tempat para Gorosei yang tadinya berada. Di sini meninggalkan lingkaran sihir hitam, dan kita hanya melihat denden musik visual yang memperlihatkan siarannya Vegapunk. Shaka lalu bertanya, Stella, apa ini? Vegapunk lalu menjawab, ini adalah jawaban dari mimpi semua orang, Vega Coffee. Hanya dengan setetes saja kau bisa mengubah secangkir air menjadi kopi hangat yang sangat enak. Jadi waktu kita sisa berapa sekarang? Shaka menjawab, masih bisa santai sih, waktu kita tersisa 7 menit. Vegapunk menjawab, kita mulai seperti kesepakatan tadi saja. Meskipun mereka berusaha untuk menutup siaran kita, waktu segini aja tidak akan cukup untuk menghentikan kita. Tunggu dulu, ternyata di luar dugaan. Sebenarnya kita udah menduga-duga ini sih ya. Sebenarnya dalam tenggat waktu 7 menit siaran Vegapunk yang tersisa, ternyata muncul petir hitam di sekitar Saturn beserta lingkaran sihirnya. Luffy di sini bingung dengan bayangan yang muncul. Dan bayangan ini mulai membentuk wujud yang menyeramkan. Sanji dari kejauhan mulai panik. Aku harus memberitahu Nami-san dan yang lain. Luffy semakin kaget di sini. Ada 5 monster dan akhirnya kita tahu wujud dari para Gorosei yang sebenarnya. Senji Garcia Satan Kyuki, Sen Marcus Moss Itsumade, Sen Topen Warkyuri Hoki, Sen Ethan Baron V Nusujuro Bakotsu, dan Sen Shaver Jupiter Sen Worm. Terus kita melihat wujud monster dari para Gorosei yang bener-bener diliatin banget. Aduh ini anjir keren men, sumpah ini villain tapi mantep banget nih. Burung, babi hutan, laba-laba, kerangka kuda, dan cacing tanah. Ini desainnya bagus banget loh. Tiba-tiba Nusujuro si kerangka kuda berteriak dan dia berlari dengan sangat cepat menjauh dari pusat kota. Ternyata dia mengincar pasifista di pinggir pantai. Kepala kudanya ini lalu tiba-tiba berubah menjadi kepala manusia Nusujuro, dan dia langsung menebas pasifista dengan keluarnya asap es. Di sini bilah pedangnya itu ternyata berwarna hitam ya. Apakah ini dilapisi haki atau emang bilahnya warna hitam? Tiba-tiba pasifista ini berhenti. Para angkatan laut yang melihat ini kaget. Ada yang menghentikan pasifista. Nusujuro pun langsung berlanjut menghentikan pasifista yang lain. Para angkatan laut yang melihat ini, kau lihat itu, ada kuda besar terlihat berlari di sepanjang pinggir pantai, dan semua pasifista berhasil dihentikannya. Apa serangan kuda itu merusak pasifista? Tidak, para pasifista hanya membeku di sebagian tubuhnya. Sanji dari kejauhan melihat Itsumade Sen Marcus, burung besar ini, langsung ngomong, Nami-san, Robi-chan, siapapun jawab aku. Agak susah untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini, tapi kita tidak bisa membuang waktu lagi. Cepat pergi dari sini. Nami lalu menjawab, Hah, Sanji-kun, ada apa?
Sanji lalu menjawab lagi, kalian harus fokus melarikan diri. Ada monster yang terbang ke sana. Kalian harus lari sekarang. Terus kita melihat Izumari ternyata terbang mendekati Labuh Face dan terdengar laporan dari para angkatan laut. Bonnie menuju timur laut bersama kru bajak laut topi jerami. Setengah dari pasifista sudah diamankan. Siapapun yang melakukan ini adalah sekutu kita. Dan dari atas langit kita bisa melihat ke arah bawah di mana Nuzujuro, si Bakotsu, masih menghabisi para pasifista. Tiba-tiba ini burung satu melesat ke arah penghalang Labuh Face dan meledak. Anjir, ini bisa masuk ke dalam gak nih? Keadaan mulai benar-benar semakin chaos. Dengan wajah yang menyeramkan, Nuzujuro menyerang setiap pasifista yang terlihat. Yang repot adalah Luffy karena dia harus berhadapan dengan 3 Gorosei. Sutler menyerang Luffy dengan kakinya, sedangkan Saint Savage Jupiter, si Sandworm, tiba-tiba menghancurkan tanah. Luffy kaget, dia menggali tanah seperti cacing. Terus kita dibawa ke Labuh Face lagi, di mana Usopp sedang menghubungi Sanji. Sanji, Usopp di sini. Kami sudah bersiap untuk kabur, tapi Zoro dan Jinbe belum kembali. Kami sudah bertemu dengan Brook dan Lilith dan kapal sudah bersiap pergi. Di sini kita melihat dengan Brook yang santai banget ngomong ke Lilith. Tuh kan, aku bilang pasti ada jalan. Lilith ngamuk. Itu karena Usopp tahu, bukan karena dirimu. Ternyata permasalahan Saniko yang tergelincir dan gak tahu bagaimana cara berhentinya bisa diatasi Usopp dengan biji-biji bambunya itu untuk menahan Saniko agar tidak terjatuh. Jinbe lewat telepon lalu menjawab, situasi sepertinya semakin kacau. Jika Zoro masih bertarung, aku akan membawanya kembali dengan paksa. Dan bener aja guys, Zoro di sini masih gelut sama Rob Lucy. Serangan Rob Lucy membuat pedang Zoro itu terbang ke atas. Lucy lalu berkata, kau tidak penasaran haki kuat siapa yang baru saja muncul tadi? Zoro lalu menjawab, hakinya terasa di mana-mana. Jinbe ternyata sudah sampai di tempatnya Zoro. Itu mereka, ternyata mereka masih bertarung. Sanji lalu kesal banget. Maaf Jinbe, kuserahkan semuanya padamu. Si rambut lumut itu, dia sudah membuat semuanya dalam bahaya. Dasar beban. Ternyata entah bagaimana Zoro itu mendengar perkataannya Sanji. Zoro lalu tiba-tiba terdiam. Melihat hal ini, Rob Lucy langsung menyerang Zoro, Shugan Madara. Tapi semua serangan itu berhasil dihindari oleh Zoro. Terus terjadi hal yang menarik banget, di mana pedangnya Zoro yang tadi terbang ke atas langit tiba-tiba bisa turun ke arahnya Zoro lagi. Dia tangkap dan gigit pedangnya, lalu Santoryu, Kokoba, Madara Gari, dan Zoro langsung menebas Rob Lucy dengan petir hitam Hausoku hakinya. Anjir, ini panel gambar ini keren banget men. Dan sepertinya di Egghead ini Rob Lucy kalah untuk kedua kalinya. Waduh, kasihan banget ya Rob Lucy ya. Kita lalu dibawa melihat Luffy lagi, di mana ternyata cacing raksasa tadi yang sedang menggali tanah muncul tepat di bawah Luffy secara tiba-tiba. Luffy benar-benar kaget. Apa? Wah, dan Luffy berhasil dimakan. Aduh. Tapi ternyata dari kejauhan Dory dan Brogy langsung datang. Brogy lalu berkata, kau melihatnya? Dory lalu menjawab, wajahnya sudah lama tidak kita lihat. Perut yang gelap bukanlah tempat yang pantas untuk orang sepertinya. Ayo maju. Taiyonoko! Dory dan Brogy langsung membelah leher cacing dari Shepherd Jupiter ini dan menyelamatkan Luffy. Luffy melihat mereka senang banget. Paman raksasa, kalian ada di sini? Brogy lalu menjawab, lama tak jumpa topi jerami. Dory juga ngomong, kami sudah tidak sabar bertemu denganmu, jadi kami kesini saja. Dan chapter ini selesai. Wah, banyak banget hal yang terjadi di sini. Wah, ini mantap banget. Nah, kita bahas pelan-pelan dari chapter ini. Sudah pasti dong, gong dari chapter ini adalah kemunculan dari semua anggota Gorosei dengan wujud monsternya yang akhirnya kita bisa lihat dengan jelas. Dan sumpah, panel penggambaran monster Gorosei itu benar-benar masterpiece banget. Bahkan aku lihat di internet ada yang menyamakan adegan kemunculan monster ini sama dengan kemunculan si Madara Uchiha waktu mau menyerang para Biju. Itu bener-bener vibesnya lumayan mirip sih sebenarnya ya. Dan seperti yang sudah kita teorikan, Sensei Garcia Satan, banteng laba-laba ini diambil dari yokai Ushi Oni atau yang biasa disebut dengan Yuki, yang pada mitosnya sering menyerang orang di pantai. Lalu ada Saint Marcus Mars yang merupakan yokai bernama Itsumade, yang berdasarkan mitos wujudnya adalah burung dengan wajah manusia tubuh ular. Dan wujudnya serem banget sih. Cuman aku jadi agak keinget nih, ada Pokemon yang bernama Archeops yang seolah-olah fusion sama si Ho-Oh atau apa itu, Ho-Oh kayaknya, yang mana
Keren sih, ini keren banget, wujud burungnya keren banget. Lalu ada Saint Topman War Curie, Hoki, babi hutan dari cerita rakyat negeri Cina dengan kulit yang sangat keras. Aku belum bisa menemukan penjelasan lebih tentang Hoki ya. Terus ada Saint Ethan Baron Venusujuro yang bernama Bakotsu, yokai kerangka yang menurut legenda adalah arwah dari kuda yang mati karena terbakar. Yang mana ini jujur aja ini menjadi bentuk Gorose favoritku banget. Ini keren banget men. Dia bisa berubah setengah badannya menjadi manusia lagi tuh. Itu ini kalau di buah iblis Zoan sebagai setengah bisnya itu ya, bentuk hybrid, aku hampir lupa namanya, bentuk hybridnya. Karena menurutku ini bener-bener bagus banget cuy, apalagi kekuatan S-nya. Aku nggak tahu apakah kekuatan S ini merupakan kekuatan dari Bakotsunya atau kekuatan dari si pedangnya atau kekuatan dari Baron Ethan-nya aja. Terus ada Saint Shepherd Jupiter, Sandworm, yang mana aku kurang tahu ini diambil dari mana ya, aku juga belum bisa mencari literasinya gitu. Karena bentuk cacing raksasa ini kan sering banyak banget muncul di cerita-cerita fantasi. Ada yang bilang ini bisa jadi muncul karena mitologi Yunani, dan ada yang berkata Sandworm ini diambil dari sebuah novel berjudul Dune yang terbit pada 1965. Anjir, lama banget. Atau ini mungkin adalah cacing besar Alaska. SpongeBob banget ya tuh. Tapi nggak tahu deh ya. Tapi yang jelas bagus banget desain-desain dari para monster ini. Tapi yang menarik adalah di setiap perkenalan karakter biasanya Oda Sensei itu menunjukkan nama buah iblisnya. Ya nggak semua sih, cuman kadang-kadang. Nah di sini tidak dijelaskan nama buah iblis yang mereka gunakan, nama bentuknya aja gitu. Apakah memang Oda Sensei belum berniat mengeluarkan nama buah iblisnya, atau jangan-jangan bentuk monster ini bukan kekuatan buah iblis Zoan? Jangan-jangan mereka emang bentuk kekuatan dari manusianya aja bisa berubah seperti ini. Tapi nggak tahu deh, kita tunggu aja lah. Oda mau masak gimana lagi nih habis ini? Menurut kalian gimana? Dan untuk menutup pembahasan kali ini, aku pengen cocok logi callback dikit dari Oda Sensei tentang ending chapter yang bagus banget ini, dimana akhirnya terjadi reuni antara Luffy dengan Dory Broggy. Ini merinding banget. Ayo dong ke Elbaf habis inilah. Tapi callback yang aku maksud tadi adalah Taiyo Noko ini, jurus mereka yang memenggal si kepalanya Shepherd Jupiter ini, di mana Dory Broggy memenggal si cacing besar Alaska dan berhasil menyelamatkan Luffy. Adegan pemenggalan ini merupakan callback dari arc Little Garden di chapter 116, di mana Luffy dimakan sama seekor dinosaurus dan Dory memenggal leher dinosaurus tersebut sehingga Luffy bisa selamat. Bedanya di sini kita melihat Dory Broggy itu menyelamatkan Luffy barengan gitu. Kalau yang di Little Garden cuma Dory aja. Wah emang jenius men. Oda kalau udah masalah penulisan, masalah callback, aku nggak tahu ini disengaja apa enggak atau baru idenya keluar. Tapi tetap kalau nggak jenius mah nggak bisa ngerangkai cerita kayak gini. Dan dengan pengepungan yang gila banget ini, Buster Call masih bisa dilaksanakan, Pacifista udah di tone down, terus ada Gorosei muncul semuanya. Ini membuatku semakin yakin bahwa Egghead itu akan anti klimaks, dimana kita akan berfokus bagaimana cara Luffy dan kawan-kawannya itu cuman untuk kabur dari Egghead. Tidak akan terjadi pertarungan besar karena kalian kebayang nggak deh ngalahin 5 Gorosei gimana dan siapa yang bakalan mampu deh. Luffy mungkin bisa ya, mungkin terjadi pertarungan sengit, tapi kalau untuk mengalahkan 5 Gorosei langsung di saat yang sama kayaknya belum deh. Dan gak masuk akal gitu kayaknya. Dan aku masih berdoa bahwa di sini tidak akan ada yang tewas. Aku masih berharap Vegapunk sama Kuma tetap hidup dan hidup bahagia setelah ini ya. Nah itu adalah pembahasan chapter 1110 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Tapi sebelum kalian cabut dari video ini, tolong dong klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Nama saya Vincent Nugraha. Ciao.